Shalom, selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan tema doa bagi bangsa, terambil dari Daniel 9 ayat 1 sampai 19, tetapi saya tidak akan membacakan semuanya. Saya hanya akan membacakan ayat 18 sampai 19 saja. Demikianlah firman Tuhan. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umat-Mu disebut dengan namamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Peperangan merupakan satu tragedi di dalam sejarah kemanusiaan. Mulai dari perang antara Rusia dan juga Ukraina sampai dengan perang Israel dan juga Palestina, itu merupakan sebuah musibah di dalam sejarah kemanusiaan. Namun yang mengherankan adalah kalau misalnya kita melihat reaksi daripada para netizen ataupun reaksi daripada para warganet, mereka pun juga ikut bertarung komentar di dalam kolom komentar kalau misalnya ada berita-berita terkait peperangan antara mungkin saja Palestina dan juga Israel ataupun Rusia juga dengan Ukraina. Dan hal yang menyedihkannya adalah tentu saja begini. Masih banyak ketidakadilan sosial maupun masih banyak isu-isu kebangsaan yang belum terselesaikan di negara tersendiri. Namun kita sudah berusaha ingin mencampuri urusan negara orang lain. Maka dari itu benarlah mungkin sebuah perkataan yang berbunyi demikian. Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat. Tetapi tentu saja kita sebagai orang-orang Kristen, kita seharusnya memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan bagi bangsa dan negara ini. Seperti contoh yang kita baca bersama di Daniel 9 dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Di mana Daniel itu berdoa kepada Tuhan karena Daniel telah membaca gulungan kitab Yeremia yang berisi nubuatan penghukuman Tuhan kepada Yehuda. Menariknya kalau misalnya kita melihat dari sosok Daniel ini, dari tokoh Daniel ini, Daniel pun juga adalah seorang pendoa. Buktinya adalah ketika kita melihat di Daniel yang ke-6, ketika para politikus rival-rivalnya itu ingin menjatuhkan Daniel, oleh karena Daniel itu sering berdoa, sering melakukan disiplin rohaninya, Daniel tidak gentar dan dia terus melakukan disiplin rohaninya setiap hari. Namun mungkin kita bertanya-tanya, apa saja sih yang sebenarnya Daniel doakan? Nah, hal ini terjawab, saudara. Kalau misalnya kita lihat di Daniel 9, ternyata Daniel itu pun juga berdoa bagi bangsanya. Jadi Daniel ini tidak hanya berdoa bagi kebutuhan pribadinya saja, tetapi Daniel juga berdoa bagi bangsanya sendiri. Doanya jelas, yaitu agar Tuhan memulihkan keadaan bangsanya. Lantas bagaimana kita, saudara, sebagai orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen yang memiliki status sebagai anak-anak Allah, apakah kita juga memiliki kerinduan untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita? Mungkin kita melihat di negara kita masih sekali banyak kekurangan yang ada di negara ini. Baik itu masalah sosial, masalah keagamaan, baik itu juga masalah organisasi, itu ada banyak sekali PR-PR yang belum diselesaikan di negara kita.
kita perlu mendoakan agar Tuhan memulihkan negara kita. Bukannya kita berdoa bagi kehancuran dari orang-orang tertentu, bukan seperti itu. Tetapi sikap hati dari seorang pendoa-pendoa, terutama adalah orang-orang Kristen. Kita mau supaya negara ini pulih, dan kita mau supaya orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu boleh kita berdoa untuk pergumulan pribadi kita setiap hari. Tetapi sisihkanlah waktu saudara untuk berdoa bagi negara ini. Yeremia 29 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kiranya kita pada hari ini bisa menyempatkan waktu untuk berdoa bagi bangsa dan negara ini, terutama ketika di akhir-akhir ini kita juga melihat dan juga menanti menyambut pada tahun 2024, tahun depan akan ada pesta demokrasi di negara kita, yaitu pemilu 2024. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh dilahirkan di negara Indonesia, dan kami boleh menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kami semua, dan kami berdoa untuk negara Indonesia ini agar kiranya kemuliaan Tuhan itu nyata bagi negara ini. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh dapat menolong supaya bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan negara kami ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan sungguh mencintai negara kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk pimpinan tangan-Mu sepanjang hari ini, agar kami dapat berjalan di dalam jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.